Sebelum ke dokter spesialis THT, saya boleh ke Ustadz Dery Sulaiman selaku musisi juga yang sudah akrab dengan suara bising, suara keras, mungkin suara metal ya Ustadz Dery. Lihat fenomena Soundhoreg gimana Ustadz? Jadi beberapa hari ini kan viral, banyak orang yang mention, tadi saya juga bikin VT tentang Soundhoreg. Saya tidak asing dengan kebisingan ya, karena saya di mana ada konser metal tuh saya datang, saya nonton Slipknot, nonton Lamb of God. Dan dari data yang saya googling, itu Slipknot itu ya, itu band metal keras soundnya di. Ini Ustadz ya? Aku nonton Slipknot ya, tuh. Itu mereka membatasi sound mereka itu 100 sampai 109 desibel. Itu band metal paling brutal di dunia. 100 sampai 109. Kalau merapatkan kuping ke speaker 120. Tapi Soundhoreg 135 ini memang kalau saya rasa itu bisa mengakibatkan tuli permanen, tapi nanti bertahap. Mungkin tidak langsung tuli ya. Mungkin kita tanya ke dokter nanti kapan berapa lama prosesnya. Jadi saya mendengar fatwa MUI mengharamkan Soundhoreg. Saya bukan kepikiran mengharamkan sound, karena sound dipakai buat masjid, buat speaker ya. Bahkan kualitas sound system Soundhoreg ini luar biasa. Saya tanya tadi berapa harganya, sampai ratusan juta bahkan miliaran mungkin ya. Jadi saya kepikiran bagaimana Soundhoreg ini kita alihkan menjadi hijrahkan mereka mengatur sound masjid. Itu lebih keren lagi kan. Jadi masjid-masjid semua tuh kualitinya seperti ala-ala Soundhoreg itu. Dan yang diharamkan MUI itu saya yakin bukan soundnya, tapi 135 desibel itu. Yang merontokkan genteng, yang bikin jantungan orang, mungkin bayi-bayi yang kita nggak tahu dia pekanya tulinya kapan, ya dia dengar mungkin dari radius 20-30 meter dari Soundhoreg, mungkin waktu bayi dia nggak ketahuan ya dok ya, tapi nanti mungkin ketika dia gede dia ada gangguan pendengaran, siapa yang bertanggung jawab nanti? Jadi kalau memang orang Jawa Timur menganggap ini sebuah hiburan, saya rasa harus mengkondisikan volumenya dan lokasinya, jangan di tengah-tengah kampung masyarakat sampai harus rumah orang harus dirubuhkan dan sebagainya itu untuk lewatnya truk itu. Sorry tadi nyinggung soal masjid. Betul. Gitu ya. Kalau selama ini ada beberapa yang terasa mengganggu itu karena yang adzan, apa karena sound systemnya? Sound systemnya jelek. Ada teman saya suaranya merdu banget karena pakai toa jadi cempreng. Orang mesti dengar azan, naik iman nih, naik darah kita. Dengar azan emosi. Apalagi yang azan suaranya jelek, tambah sound system jelek. Maka saya punya pikir tuh, kita sempat ngobrol kemarin sama Charlie kan, Ustadz gimana kalau kita keliling masjid-masjid Indonesia kita bedah suara. Jadi masjid-masjid kita baguskan suaranya, jangan sampai kalah dengan tempat ibadah orang non muslim. Jadi saya bilang, jadi persoalannya nih Mbah ya, memang kualitas sound system masjid itu jelek, ini kalau masalah masjid tadi ya, sehingga banyak orang yang merasa terganggu dengan azan, bahkan untuk acara-acara yang pengumuman, pengajian ibu-ibu pakai speaker luar, pakai mic luar itu mengganggu, itu jelas. Tapi ada aturannya pakai ya. Jadi saya rasa dari majelis kita ini akan ketemu jalan tengahnya. Yang suka Soundhoreg kita tentukan di mana lokasinya, jangan sembarangan. Kayak konser metal kan di stadion, bahkan ada di ruang tertutup kan. Kalau Soundhoreg diharamkan ketika masuk ke pemukiman masyarakat, mungkin menurut saya gitu, usul saya seperti itu. Terus diharamkan kalau lebih dari 100 desibel. Nah, 120 itu udah parah banget. Apalagi kalau sampai 135 itu dahsyat itu Bang. Sampai genteng rontok itu tuh nggak main-main loh. Itu keras banget loh. Saya pernah satu kali papasan Mas Soundhoreg waktu lagi safari dakwah. Itu kalau kita lewat sebentar, emang happy kayaknya orang joget-joget kan. Wah keren kali nih. Apalagi lagi battle kan. Tapi kalau 1 jam di depan itu saya rasa orang yang bertanya udah tuli betul-betul tuli itu. Ada gangguan pendengaran itu. Mohon maaf Ustaz. Ya. Mohon maaf. Tadi saya ngutip sedikit dari kata-kata Ustaz tadi kan, jangan Soundhoreg ini keliling kampung. Kita ini diundang oleh masyarakat kampung tersebut untuk berkeliling kampung. Jadi yang menjadi permasalahan di sini sebenarnya kami ini hanya penyedia jasa. Jadi misalkan ada orang kampung yang merasa terganggu karena saya melihat sebelum ada kegiatan Soundhoreg, masyarakat itu sudah melalui musyawarah itu tadi. Oh jadi orang-orang itu udah dipikirkan dulu warna kecil. Ada rakor juga ya kan, ada rakor nanti
pada waktu pelaksanaan itu seperti apa, itu sudah ada rakornya bersama masyarakat. Terus yang kedua masalah desibel itu tadi. Mungkin saya itu pernah menghadirkan semua pihak di Kabupaten Malang khususnya. Kita dulu ada aturan 60 desibel maksimal. 60. 60. 60. Iya. Dulu ada surat edaran itu maksimal 60 desibel. Sebelum kami menyalakan alat desibel meter itu saya nyalakan juga. Kita ngobrol itu sudah 70 desibel. 60 nggak masuk akal karena Ya, 60 normalnya nggak masuk konser akal. itu yang konser pop itu 85, Nah, 100. yang dimaksud horeg ini kan Getar. ini kan subwoofer. Kita ukur memang 135 desibel. Ya kan? Ketika subwoofer itu saya matikan, jumlahnya masih di angka 125 desibel. Woofernya saya Tapi itu matikan. masih keras Mas, itu kalau menurut saya ya. Kalau ke orang-orang yang awam ya, mungkin yang nggak suka musik itu dia terganggu dengan kerasnya suara itu. Bahkan maaf ya, saya sendiri pun pernah komplain dengan masjid karena terlalu keras dan itu speaker ngadap ke rumah saya. Saya bilang sama dia, bisa nggak speakernya digeser dikit? Keras banget. Nah, dan istri saya bilang, ini Abi yang azan siapa? Kok jelek banget suaranya gitu. Jadi kadang-kadang gitu. Jadi polusi suara itu memang benar-benar mengganggu. Bahkan saya di Bali, Mbak. Maka Mbak bilang tadi bukan yang mengganggu itu bukan cuma masjid. Banyak tempat-tempat ibadah saya di Papua juga pernah ketika ada azan, gereja juga putar musik keras. Nah, itu saya rasa ini benar sudah diatur oleh negara kita, masalah volume, masalah waktu, timing, terus lokasi. Nah, jadi meskipun nanti diundang sama masyarakat, dari Sonoreknya bilang, please ya jangan kami di tengah-tengah masyarakat ya. Bisa nggak kalian Oh siapkan nggak tanah mungkin lapang? kalau masalah itu karena berhubungan dengan uang. Iya, gitu. Mungkin Mas David ini salah mengartikan 135. Iya. Yang disebut Bang Roma 135 itu jumlah penduduk Indonesia waktu itu. Bukan desibel. Bukan desibel kan. Betul. 135 Jadi, juta. mohon maaf. Itu jumlah penduduk, bukan desibel. Bang Roma. Ya, mohon maaf, pemahaman Sampai daripada pakai alat. desibel itu sebenarnya Paham. kalau kita pakai alat ukur untuk mengukur desibel, kata-kata horeg ini sudah tidak masuk. Karena yang membuat horeg ini bukan, mohon maaf, bukan genre. Mungkin panjenengan tahu lah, Paham. genre itu paham yang mana. Kata-kata horeg ini dari jumlah woofernya, bukan Paham. genre. Sambil Jadi, diartikan Mas secara sederhana, genre itu apa sambil supaya Genre- masyarakat tahu? Nah, genre itu yang ada di atas. Oke. Intinya seperti itu. Subwoofer ada yang ada di bawah. Yang bikin horeg itu sebenarnya woofernya, Iya. bukan genre-nya. Jadi kalau kita pangkas pakai alat ukur desibel meter, makanya saya pernah mengundang semua pihak di Kabupaten Malang itu berapa maksimal? 135. Diturunkan aja jadi 120, oke, fix 120. Woofernya saya matikan, ternyata Nggak ada horeknya. desibelnya masih 125. Nah, terus gimana? Terus nggak ada getarnya juga. Nggak ada getarnya. Ya kan? Jadi nggak ada getarnya karena woofernya saya matikan. Mas David, kayaknya ini gini loh. Ini ustadz-ustadz kita tentu sudah melalui proses panjang dia bermusyawarah kan tentang fatwa itu. Kita saling menghormati ya. Jadi dengan adanya fatwa itu dari tim Horek mesti merendahkan sedikit. Ini kan budaya dulu nggak ada kan, baru-baru aja kan. Ustadz saya potong. Kalau masalah menghormati mungkin bisa dibilang Ya. di statement-statement kami itu kami tidak pernah melawan kepada para kiai, para ulama tentang fatwa tersebut. Kami sangat menghormati, bahkan sebelum adanya fatwa. Tapi nggak mau dilarang. Nggak mau dilarang. Terus gimana dia menghormati? Diatur. Kita maunya diatur. Mau nanya. Iya. Mau nanya. Mau diatur, Iya. tidak mau dilarang ya intinya ya. Iya, Pak. Katanya penceramah yang lagi kondang juga adiknya Gus Kausar, Gus Ikdam. Itu pakai horeg. Sama Son Horeg juga, bener? Iya, Gus Ikdam kawan saya, kawannya Mas Heri Setiawan. Jadi teman-teman yang punya sound horeg ini ya juga butuh ngaji, Pak. Butuh siraman rohani, butuh beramal. Nah di Gus Ikdam itu gantian sound horeg itu. Minggu depan sound horegnya siapa, Mas, giliran gitu loh. Itu Mereka pakai sound horeg juga berarti ya? Mas Gus ya. Itu konser Lamb of God sama Slipknot itu udah keras banget, Mas. 120 itu udah maksimal. Jaraknya. Oh iya, paham mana? Nah kalau gini Mas Heri, saya ingin menengahi ya, membantu. Sound horeg ini Mas bisa memberikan manfaat Paham. kalau dikelola dengan baik. Nah sekarang yang memberi fatwa ulama, Oke. kita hormati.
Nah beliau tadi ya juga agak lunak dari keterangannya dengan catatan. Berarti ada titik-titik tertentu yang tidak haram. Oke. Misalnya volumenya dikurangkan, ini hanya masalah volume kan. Coba deh sampean datang ke konsernya Habib Syekh. Dengarkan sound di sampingnya Habib Syekh. Itu ngelebihi sound horeg. Makanya kalau kita berbicara aturan desibel, itu kena semua itu. Coba sound horeg suruh sholawatan, nggak ada masalah MUI. Bener nggak? Karena yang disetel itu DJ dan bikin subwoofernya itu coba sholawatan. Ada dancer lagi kan, ada Nggak yang bakalan mengikuti. bermasalah walaupun desibelnya tinggi. Coba sambil kita dengarkan ini Slipknot pas Ustadz Dery nonton ya Ustadz ya. Kita punya cuplikannya, seberapa besar suaranya. Tes. Kalau ini kan memang di lapangan, MUI membolehkan. Nah teman-teman ini kan jumlahnya Keliling sudah banyak Mas di Jawa Timur. Di Malang aja 1.000. Nah teman-teman ini mau diatur gitu loh. Ini sandang pangan keluarga, sandang pangan tetangga yang jualan. Ini harus dipikirkan ulama juga. Siapa yang ngasih kerjaan mereka? Kalau ulama kemudian hanya memberi fatwa haram begitu saja gitu loh. Nah Gus, ketika teman-teman ngaturnya maksudnya gimana? Maksudnya Nah, dari sebentar, ketika teman-teman sound, apalagi di Jawa Timur itu 15.000, dia bilang, saya mau diatur Yai. Tapi jangan dilarang, ini negara demokrasi gitu loh. Kecuali kalau ada tindakan pidana, melanggar hukum, nah itu urusannya kepolisian. Itu bijak itu namanya. Terima kasih. Kita dengarkan dari ahli medis dulu boleh Bapak-Bapak. medis. Soalnya Dokter Fikri malam hari ini bawa aplikasi alat yang juga ngukur sepertinya ngukur desibel kita berbicara nih. Dokter Fikri. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari tadi kan selalu bicara bahwa nggak ada bahayanya gitu ya. Yang jadi masalah adalah bahwa ketulian itu kecacatan yang tidak terlihat, Pak. Bapak mohon maaf kalau buta, Bapak mohon maaf kalau kehilangan anggota badan, orang bisa lihat. Tapi ketulian itu adalah hidden disabilities. Yang tahu cuma dia. Mohon maaf Mas Dery yang pemusik, Pak Sujoto yang pemusik, pernah tinnitus nggak? Tinnitus. Tinnitus itu telinganya berdenging. Itu efek samping. Itu efek samping dari, ya. Dan itu nggak terjadi pada waktu muda. Itu terjadi sebagai efek akumulatif. Dan itu tertunda. Bukan sesuatu yang terjadi ketika hari ini nonton sound horeg, besok langsung tinnitus, enggak. Enggak ada yang hari ini mohon maaf nonton sound horeg, besok langsung tuli total, enggak ada. Ini bukan nakut-nakutin ya Dokter Fikri ya. Itu efek akumulatif. Jadi mohon maaf Mas David, kalau boleh petugasnya yang sudah dari 2014, monggo dicek pendengarannya. Mohon maaf. Tadi dulu, ada beberapa cek pendengaran. Siap. Tapi gini, anggap aja mulai sonorek 2014. C. Kasus tuli karena sonorek kira-kira ada apa enggak? Sekarang gini Mas, Indonesia. Yang perlu saya tanyakan itu. Oke. Kasus tuli karena sonorek. Oke, pertanyaannya akan dijawab sesuai dengan tes yang dilakukan. Bahasa Indonesia itu punya sebaran huruf, sebaran kata yang rata antara high frekuensi dan low frekuensi. Mohon maaf nih, ini kita ngomong bahasa teknis nih. Low frekuensi itu kita ngomong tentang vokal A, B, A, I, U, E, O. High frekuensi kita ngomong tentang konsonan. Kalau kita ngomong bahasa asing, bahasa konsonannya itu lebih banyak. Jadi mereka akan lebih cepat mengalami keluhan gangguan pendengaran. Keluhan Pak, tapi gangguan pendengaran itu jadi. Tapi keluhannya duluan. Orang Indonesia akan terjadi keluhannya lebih panjang. Kenapa? Karena dia harus narik dulu tuh dari high frekuensi, baru narik ke low frekuensi. Apa yang akan terjadi sebenarnya yang paling pertama kali adalah kesulitan komunikasi di tempat ramai. Kalau tadi ada musik, kita ngobrol, anak buah Mas David mulai nanya, tadi ngomong apa Pak? Artinya itu sudah gangguan pendengaran. Belum ada sampai sekarang. Belum dites Mas.
Coba dites saja. Monggo. Jadi Prof Nilo itu kan di Surabaya. Beliau kan guru kita di Airlangga. Monggo dites Mas. Jadi terutama teman-teman yang bekerja. Ini ngetesnya harus ke dokter ya berarti ya? Betul, karena itu yang disebut sebagai speech in noise. Jadi komunikasi di tempat ramai. Karena itu duluan yang akan terlihat. Dokter kan tugas manusia itu bikin adem, Mbak. Ini kok bikin deg-degan ini. Iya. Kalau saya boleh bicara di awal, mohon izin Mbah. Kalau sudah tinnitus, itu sudah permanen Mbah. Sudah telinga berdenging ya dok ya? Jadi kalau sudah tinnitus itu bisa dibagi Mbah. Kalau hanya pada tempat sepi, terdengar terus menerus, artinya itu biasanya masih ringan. Kalau saya ngomong begini, Mbah mendengar bunyi dengingnya, sama kencang sama bunyi suara saya bisa tebak pasti gangguan pendengarannya sudah mulai berat. Karena memang kedengar nggak Mbah? Nggak, dan mohon maaf, yang tahu cuman Dokter, izin ya. Sampai tahu zaman COVID-19. 2019, Semua 2020. mengantisipasinya pakai apa? Masker kan? Nah ketika sound horror ini rame, antisipasinya pakai apa? Ya handset. Untuk meredam tadi gitu loh. Jadi headset, bukan berarti. izin Pak Gus, headset itu cuma bisa mengurangi 40 dB. Lah ya artinya nanti Jadi akan kalau banyak. 135 kurangin 40 Iya. dB, Intinya- maka dia hanya bisa dapat 90 dB. Padahal tadi Mas David bilang, satu kali show itu 7 jam, Ge. 7 jam. Itu enggak di satu tempat. Jadi Muter. kita tuh lewat. Keliling muter. Bukan, Lewat. petugasnya kan di tempat yang itu juga tuh. Petugas apa maksudnya? Kru, Yang bawa krunya itu kan di situ juga kan? Oh iya, tapi di depannya. Penari agak ke belakang. Iya, Gitu. itu yang akan kena duluan. Tapi begini Pak Dokter, kalau semua sound pakai aturannya jenengan, di Indonesia Nggak hampir bisa. nggak ada sound Nggak. system akhirnya. Karena saya ini Solawatan Habib saya akhirnya nggak ada juga kalau berbicara tentang kesehatan Gini, itu. Mas Dery tadi cerita bahwa 109 dB itu kalau kita hitung dalam jarak sekitar 10 sampai 15 meter dari pusat sumber bunyi, dia akan turun menjadi ambang suara yang tadi Mas Andromeda bilang kencengan nih, 85 dB. Jadi tadi waktu Mas, Itu baru 85. ya Punya alatnya dokter mungkin dibawa sekarang? kan gampang itu aplikasinya keluar semua. Coba sambil kita putar lagi kalau ada suara sound horror, kalau volumenya kita maksimalkan berapa dB sebenarnya yang keluar sekarang? Kalau memungkinkan. Kalau misalnya speakernya bisa Nggak nyampe bisa kan? loh. Nggak bisa Kan dong. ngeceknya harus dipakai speaker Harus mereka. langsung di speakernya? Iya, nggak bisa. Bisa. Secara manual itu bisa. Segini 91 dB di tempat saya. Ini Segini 90 itu ya? 91 dB. Lah ya, artinya begini kan, persoalannya ini kan di volume toh. Iya. Lah ngapain diharamkan gitu loh? Ya tinggal diatur aja volumenya gitu loh, jangan mematikan sandang pangan orang. Paham ya? Itu aja masalahnya. Tapi Kan katanya gitu, nggak mau diturunin Gus. Apa? Masalahnya Mas David katanya nggak boleh turun dari 135. Makanya Gini, begini kan. Mohon maaf. Sebenarnya kan saya mulai awal bilang kami ini mau diatur sebenarnya. Cuman yang nggak mau diturunkan bukan kami, masyarakat. Karena kami diundang di masyarakat itu biar bisa menghorkan masyarakat. Ininya seperti Masyarakat pengen efek suara itu ya, yang mereka pengen, tunggu. sangat pengen sekali. Bahkan Gak hanya efek suara. loh, Getarannya pengen efek juga. suaranya. Mungkin kalau dokter nanti bisa turun ke lapangan ya atau melihat situasi daripada sound horeg. Masyarakat itu kalau soundnya ini gak horeg, Iya, nggak mau bayar. betul. Karena yang dicari bukan hanya suara. Yang dicari adalah sensasi taktilnya, getarannya, sensasi ada gangguan, sensasi keseimbangan. Jadi gini, kalau kita bicara teknis, suara itu pada energi yang lebih tinggi, dia tidak hanya menggetarkan pusat pendengaran, tapi dia menggetarkan juga pusat keseimbangan, sehingga orang goyang, Pak. Tapi dok ini Mas David kami rasa sudah bertahun-tahun di dekat dengan Subwoofernya sound horror ya. memberikan sensasi Mas David. taktil. Dan itu semua Izin, dokter. diterjemahkan oleh otak sebagai sesuatu yang sangat menyenangkan. Dokter ini ada solusi ya, ada kita ini kan diskusi ini kan mencari solusi. Nah dari tim kedokteran, dari ulama, dari tokoh masyarakat, dari pengusaha sound ini kumpul, rembukan.
diatur bagaimana yang sekiranya bisa menghibur masyarakat tapi tanpa merusak kesehatan. Setuju. Artinya kan kalau dari pihak Son kan mau diatur. Bukan diharamkan, bukan dilarang gitu loh, Bos. Ya, terima kasih. Saya setuju. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana melindungi orang yang tidak berhubungan langsung dengan kesenian tersebut. Tentu harus ada jarak. Yang paling simpel adalah jarak. Karena semakin jauh jarak dari sumber bunyi, maka suara yang didapatkan semakin kecil. Jarak aman kalau 130 desibel, dokter? 2 kilo. Volume sound, mohon maaf saya potong. Volume sound itu semakin besar, ya. Ini terjadi karena barisan yang belakang itu orangnya semakin banyak. Kalau kita volumenya semakin kecil, gak mungkin barisan yang belakang gak mungkin sampai kedengaran, kan seperti itu. Betul. Dan sensasinya, Pak. Sensasi getarannya, sensasi taktilnya, sensasi keseimbangannya itu yang bikin orang Ya goyang, wes Pak. intinya sudah ketemu ini hanya Pak. masalah volume sudah. Gus, Ya. kalau aku dengar ya sebetulnya yang haram itu yang menzolimi orang itu. Kalau ada yang terganggu, ada orang yang diam dan dia Betul. itu yang harus dipikirkan Mas Betul David. Ustadz Dery, Ya, kalau itu- kita itu berbicara aja. mengganggu itu luas jadinya. Termasuk konser solawatan, termasuk konser selawatannya Gus Gondrong, Habib Syekh. Itu harus ditertibkan juga mestinya semuanya. Akhirnya itu nanti kena juga. Kalau Bapak-bapak kita berbicara juga sudah aturan bergabung kesehatan Wakil Gubernur telinga Jawa gitu Timur loh. sekarang. Oke. Ada Bapak Emil Dardak sudah bergabung Oke, bersama kita monggo. via Zoom. Assalamualaikum Pak Wagub, Pak Emil Dardak sudah bergabung bersama kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami nanti ingin dengar versi pemerintah apakah sudah ada laporan masyarakat yang merasa diresahkan dengan sound horeg atau mungkin mereka malah terhibur minta lebih banyak lagi sound horeg dari Jawa Timur. Sesaat lagi pemirsa hanya di Catatan Demokrasi.